أجمعين والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا إلا مالكا فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبني البنين لسقوط نفقتهم عنده. وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه بالأخوة والعمومة؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز وأن أحمد روايتان أظهرهما أنه لا يجوز. Ini satu fasal. Wattafaqu dan mereka berittifaq, mereka bersepakat atas bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada kedua orang tua. Wa in alau, sekalipun ke atas. Wal mauludina, dan tidak boleh memberikan zakat kepada anak. Wa in safalu, sekalipun terkebawah.
illa Malikan, melainkan Imam Malik. Fa innahu ajaza lil jiddi wal jiddati, maka bahwasanya Imam Malik membolehkan memberi zakat kepada kakek dan nenek, wa banil banin, dan kepada anak dari anak-anaknya, bahasa kita cucu, dengan ilat li suquti nafaqatihim indahu, karena gugur wajib nafkah mereka pada pendapat Imam Malik. Wa hal yajuzu daf'uha, dan apakah boleh memberikan zakat kepada yang mewarisi dia, min aqaribihi, dari kerabat-kerabatnya, bil ukhwati, dengan kesaudaraan, wal umumati, dan kepamanan. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Syafi'i, boleh, ya juzu, boleh. Dan dari Imam Ahmad dua riwayat, adharuhuma, yang paling zahir dari dua riwayat itu, bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang mewarisi dia dari kesaudaraan atau kepamanan. Wallahu a'lam. Ini pasal masalah memberikan zakat. Bolehkah kita kasih zakat kepada ibu bapak kita? Ittifaq ulama yang 4, enggak boleh. Alasannya sama, karena kalau bapak ibu wajib kita beri nafkah kalau dia enggak mampu. Jadi karena nafkah inilah enggak boleh kasih zakat sama dia. Juga kepada anak kita, boleh nggak ngasih zakat sama anak? Nggak boleh, karena anak ini adalah wajib kita kasih nafkah. Kalau ada anak nggak mampu, bapak wajib ngasih nafkah kepada anaknya. Dengan sebab nafkah ini nggak boleh diberikan zakat. Yang ketiga, kalau Imam Malik mengatakan boleh memberikan zakat kepada kakek dan nenek. Jadi kalau kakek tentu bapaknya bapak, bapaknya ibu. Nenek, ibunya bapak, ibunya ibu. Ini kalau Imam Malik mengatakan boleh ngasih zakat buat kakek dan nenek. Alasannya tadi, karena cucu nggak wajib beri nafkah sama kakek dan nenek, gugur kewajiban nafkah. Jadi karena gugur kewajiban nafkah, maka boleh dikasih zakat kakek dan nenek. Begitu juga cucu, anak dari anaknya. Kita punya anaknya, karena kita punya anak lagi, itu cucu. Nah, jadi anak dari anak kita boleh dikasih zakat. Alasannya sama, karena nggak wajib kasih nafkah kepada cucu, makanya boleh diberikan zakat. Masalah keempat, bahwasanya boleh nggak memberi zakat kepada ahli waris, saudara, paman. Nah, kalau Imam Malik, kalau tiga imam, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Abi Hanifah, boleh ngasih zakat kepada paman, boleh ngasih zakat kepada saudara, boleh.
Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal ini ada dua riwayat. Satu riwayat tidak boleh kasih zakah, nggak boleh kasih zakat kepada ahli waris. Jadi kalau umpama saudara kita miskin, nggak boleh ngasih zakat sama dia, karena dia ahli waris. Atau kepada paman nggak boleh, ponakan nggak boleh, karena dia bakal terima waris, kata Imam Ahmad. Satu riwayat boleh, ada dua riwayat, tapi yang paling kuat kalau zahirnya adalah nggak boleh. Ini 4 masalah. Jadi kalau zakat sepakat 4 madhab, nggak boleh diberikan kepada ibu dan bapak, nggak boleh diberikan kepada anak. Itu sepakat 4 madhab. Alasannya karena mereka wajib kita kasih nafkah. Yang kedua, Imam Malik mengatakan boleh kalau ngasih kakek dan nenek, ngasih cucu, zakat boleh. Alasannya sama, karena gugur nafkah kepada kakek dan nenek. Andai kata kakek nenek miskin, kita wajib kasih nafkah kepada kakek dan nenek kita. Andai kata cucu miskin, kita nggak wajib kasih nafkah sama mereka. Dengan gugurnya nafkah, berarti boleh memberikan zakat, kata Imam Malik. Nah, yang terakhir tadi, boleh nggak memberi zakat kepada ahli waris dari jurusan saudara atau paman? Nah, kalau 3 imam mengatakan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah boleh memberi zakat kepada ahli waris, boleh ngasih zakat sama saudara, boleh ngasih zakat sama paman. Paman ini bisa jadi saudara bapak kita, bisa jadi saudara ibu kita, itu paman. Saudara kakek kita, itu paman yang lebih atas. Jadi boleh memberi zakat kepada ahli waris dari segi saudara dan paman. Ini kata 3 mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad ada 2 kaul. Satu kaul mengatakan tidak boleh, itu yang paling kuat. Jadi Imam Ahmad nggak boleh kasih zakat kepada ahli waris, baik saudara, paman, dan seterusnya. Kalau imam yang lain boleh. Nah, ini masalah zakat diberikan kepada keluarga. Ya. Faslun. Wattafaqu ala annahu la yajuzu daf'uha ila abdihi. Wa ajaza Abu Hanifata daf'uha ila abdi ghairihi, ila abdin ghairihi, ila abdi ghairihi idza kana sayyiduhu faqiran. Wa hal yajuzu daf'uha ila zawji? Qala Abu Hanifah la yajuzu, wa qala Syafi'i yajuzu, wa qala Malikun in kana yasta'inu bima akhadahu min zakati zaujatihi ala nafaqatiha la yajuz, wa in kana yasta'inu bihi ala ghairi nafaqatiha ka auladihi al-fuqara'i min ghairiha aw nahwi dhalika jaza. Wa an Ahmada riwayatani adharuhuma al-man'u wattafaqu ala man'il ikhraji li bina'il masjidi
atau takfini mayyitin. Ini satu fasal. Wattafaqu, mereka bersepakat atas bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada budaknya. Jadi kalau orang punya budak, kasih zakat sama budak nggak boleh, sama budak yang dia miliki nggak boleh. Ya. Tapi wa ajaza Abu Hanifah, membolehkan Imam Abi Hanifah daf'uha, memberikan zakat ila abdi ghairiha, kepada budak lainnya, budak orang. Idza kana sayyiduhu faqiran, apabila tuannya miskin. Ini masalah masih ada budak dulu. Jadi kalau orang punya budak belian, kalau ada zakat, boleh nggak ngasih zakat kepada budak belian dia? Mereka sepakat nggak boleh memberi zakat kepada budaknya sendiri, karena zakat balik sama dia lagi, karena dia bakal ngasih makan tuan. Kalau dikasih budaknya, itu milik tuan, balik sama tuan. Makanya nggak boleh ngasih zakat sama miliknya, budak miliknya dia, budak dia sendiri. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh beri zakat kepada budak orang lain. Orang punya budak, kita kasih zakat sama budak orang lain, boleh, dengan syarat kalau tuannya miskin. Kalau tuannya kaya nggak boleh. Itu Imam Abu Hanifah boleh memberi zakat kepada budak orang lain kalau tuannya miskin. Masalah ketiga, wa hal yajuzu daf'uha ila zauji, bolehkah memberi zakat kepada suaminya? Istrinya kaya, ngasih zakat kepada suami, boleh apa enggak? Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, la yajuz, enggak boleh ngasih zakat sama suaminya, enggak sah zakatnya, mesti kasih mustahik yang lain. Enggak boleh kasih zakat sama suami. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, yajuzu, boleh kasih zakat sama suami. Karena suami nggak wajib dia kasih nafkah, dan kalau si suami nggak balik ke istri, ya karena istrinya kaya. Wa qala Malik, kata Malik, in kana yasta'inu bima akhadahu min zakati zaujatihi ala nafaqatiha la yajuz. Ini dia, jika ada si suami dikasih zakat istri untuk membantu dia dengan sebab yang diambilnya dari zakat istrinya untuk ngasih nafkah istrinya lagi, dikasih zakat sama istrinya, setelah dia terima zakat baru ngasih makan istrinya, nggak boleh kalau Imam Malik. Nah kalau dia terima zakat dari istri bukan buat kasih nafkah istrinya, boleh. Tapi kalau suami terima zakat dari istri buat ngasih makan istrinya lagi, nggak boleh, Imam Malik. Wa in kana yasta'inu bihi ala ghairi nafaqatiha, dan jika ada si suami terima zakat dari istri untuk memberi nafkah yang bukan nafkah istrinya, seperti anak istrinya, ya, ka auladihil fuqara, seperti anak-anaknya yang fakir dari yang bukan istrinya. Dia punya istri dua, istri yang pertama kaya, kasih zakat sama suaminya. Nah suami kalau terima zakat buat dari istrinya buat ngasih makan istri nggak boleh. Tapi kalau dia terima zakat buat ngasih makan anaknya dari istri yang kedua, anaknya fakir dari istri kedua, boleh.
Nah, tapi kalau umpama ngasih makan buat anaknya dari istri yang ngasih zakat nggak boleh. Terima zakat dari istrinya buat memberi makan kepada anak-anaknya dari istri yang lain yang fakir, boleh. Ya. Tapi kalau dia terima zakat dari istrinya buat ngasih nafkah sama istri lagi, kan balik lagi. Atau buat ngasih makan anak istrinya yang ngasih zakat juga nggak boleh. Nah, boleh dia terima zakat dari istrinya tapi untuk nafkah anaknya yang bukan dari yang ngasih zakat, dari istri yang lain yang fakir. Aw nahwi dzalika, atau seumpama itu boleh terima zakat istrinya untuk kepentingan yang lain, ngasih nafkah, boleh. Ya, umpama dia kasih zakat sama istrinya, si suami, buat apa? Buat kepentingan dirinya, buat kendaraan, buat pakaian dia, boleh. Tapi kalau dia menerima zakat dari istri, dibalikin lagi buat ngasih nafkah istrinya, nggak boleh. Jadi boleh suami terima zakat dari istri asal bukan memberi nafkah sama istri yang ngasih zakat. Kalau buat yang lain boleh. Apa buat anak istri yang lain atau buat biaya kehidupan dirinya, boleh. Wa an Ahmada, dan dari Imam Ahmad riwayatani, ada dua riwayat. Adharuma al-man'u. Yang paling zahir riwayat Imam Ahmad adalah dilarang istri memberi zakat kepada suami. Man'a, mencegah, dilarang istri memberi zakat kepada suami. Ya. Dan yang terakhir, wattafaqu, mereka bersepakat atas bahwasanya dilarang mengeluarkan zakat untuk membangun masjid. Untuk bangun masjid, bangun pesantren, nggak boleh. Karena zakat itu untuk orang. Semuanya orang miskin, orang fakir, orang yang perang sabilillah, budak belian yang nebus dirinya, orang yang berhutang, semuanya orang. Jadi kalau bangunan nggak boleh. Kemarin ada menyumbang santren pakai zakat. Saya bilang nggak boleh langsung. Kalau mau dihelah, kasih zakat sama orang. Orang itu terima, nah orang itu sedekah buat santren. Jadi bukan langsung dari zakat, dihelah. Jadi berikan zakat sama mustahik, mustahiknya kebetulan nggak perlu uang itu. Nah, diniatkan buat santren. Apalagi diniatkan buat orang yang ngasih zakat. Itu boleh, namanya helah, nggak langsung. Kalau langsung nggak boleh. Langsung zakat buat masjid nggak boleh. Ya, kalau kesepakatan ya. Ada qaul qafal yang bolehin dihitung sabilillah. Tapi nggak masyhur. Karena zakat itu adalah hak orang. Orang miskin, orang fakir, orang yang perang, orang yang utang, orang yang mu'allaf baru masuk Islam. Nah, itu semuanya 7 mustahik itu orang. Ada 8 mustahik itu orang. Nah, kalau buat masjid bangunan nggak boleh. Itu ittifaq 4 madhab. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad ittifaq nggak boleh memberi zakat buat masjid. Ini kadang-kadang ada masjid fitrah sebagian buat masjid, nggak boleh itu, buat orang. Faradha Rasulullah zakat al-fitri tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk memberi makan orang miskin. Jadi kalau dikasih masjid berarti dia mengambil hak orang miskin. Ini suka ada laporan. Ya. Jadi dia punya zakat fitrah banyak, puluhan ton.
Nah 1 ton buat masjid, 9 ton buat dibagiin, umpama. Itu nggak boleh, bukan tempatnya. Karena nasnya farada Rasulullah SAW zakatal fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Jadi mewajibkan Rasulullah zakat fitrah, pertama memberi makan orang miskin. Yang kedua, tuhratan lis-shaim, mensucikan orang yang puasa. Mungkin puasanya ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang, dengan zakat fitrah jadi bersih dan suci. Nah, makanya di sini ittifaq ulama tidak boleh memberi zakat untuk bina'il masjid, untuk bangun masjid. Ya. Au takfini mayyitin, memberi zakat untuk mengkafankan mayit. Langsung zakat nih buat kafain mayit, nggak boleh. Kalau helah tadi, ini zakat buat keluarganya yang miskin. Ya, keluarganya yang meninggal miskin, terima zakat. Nah, uang dia itu boleh buat kafan, karena nggak langsung, itu udah milik dia. Sama tadi orang terima zakat buat sedekah, orang beri zakat buat jariyah masjid, dihelah, kasih orang dulu. Saya ingat guru saya ini kalau saya ngaji, dia kadang-kadang suka panen sawahnya. Ya, sawahnya ada ratusan hektar dia. Kita kadang-kadang disiapin 1 kantong, kira-kira 40 liter lah. Nih, ane tahu ente kaya, tapi ente ngajar dari sabilillah. Tuh dihitung orang ngajar sabilillah. Sabilillah ini sukarelawan, perang tapi nggak ada gaji. Kalau tentara nggak boleh terima zakat, karena digaji, ada ghanimah. Tapi kalau yang nggak digaji, nggak dapat ghanimah, itu namanya sabilillah. Makanya dikias kalau orang ngajar digaji nggak sama pemerintah, boro digaji, ditangkepin orang ngajar. Kalau pemerintah kita sekarang nih, boro-boro digaji, diapain? Dia tangkepin, dibunuh-bunuhin. Namanya pemerintah nggak tahu terima kasih namanya. Karena orang ngajar kan didik rakyat, jadikan akhlak rakyat benar. Boro-boro digaji. Nah itu namanya sukarelawan. Makanya guru saya, ane tahu ente kaya, tapi karena ente ngajar, nih ane kasih zakat sabilillah. Itu orang. Jadi sabilillah bukan bangunan, orang. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau umpama ngasih orang boleh. Yang sabilillah, guru-guru boleh. Ya, nah itulah mustahik zakat yang boleh kita berikan zakat kepada mereka. Termasuk zakat mal ya Pak Kiai? Termasuk, sama. Hanya kalau zakat fitrah lebih sedikit mustahiknya. Tadi yang katakan tu'matan lil masakin. Jadi kalau zakat fitrah untuk memberi makan orang miskin. Ada juga yang kias kayak zakat mal, buat utang, sabilillah. Tu'matan lil masakin. Itu yang Nabi katakan, memberi makan orang miskin. Tujuannya apa? Supaya si miskin terima zakat, besoknya waktu hari raya nggak minta-minta lagi, nggak ngemis lagi. Di sini orang kayanya, orang miskinnya serakah. Lebaran masih apa? Masih minta. Sebab orang miskin ada miskin yang qani, ada miskin yang radhi, ada miskin yang haris. Jadi orang miskin ada miskin yang redho dengan kemiskinannya, nggak pernah ngeluh, bahkan dia girang dijadikan miskin. Nabi bahkan minta Allah amitna
fi zumratil masya, ya Allah matikan saya dalam keadaan miskin, bangkitkan dalam golongan miskin. Kenapa? Ini miskin yang redha dengan kemiskinan. Ada miskin yang qanaah, ya puas dengan apa yang Allah kasih walaupun kurang. Qanaah. Ini juga miskin yang benar. Ini yang berabi miskin yang haris, yang serakah. Pernah nggak dulu kita dengar berita orang miskin pengemis punya duit segerobak? Ya, dulu ada di berita mbak gerobak duit melulu. Ya kalau recehan biar recehan, kalau segerobak banyak nggak kira-kira? Ini namanya miskin yang haris. Kalau saya nomor bilang ini tajir namanya, pedagang. Karena Sayyidina Umar pernah mendengar suara orang miskin minta, kata Sayyidina Umar, kasih itu makanan, dikasih. Kemudian lagi minta lagi, yang kedua dikasih lagi, minta lagi, ketiga dikasih lagi. Dilihat Sayyidina Umar, sini, dilihat banyak roti yang dikumpulin, yang modal tadi duit segerobak. Apa Sayyidina Umar? Ente bukan fakir tapi ente tajir. Ente bukan miskin tapi ente pedagang. Nih, kalau miskin nggak mampu minta, udah cukup nggak minta lagi. Nggak mampu baru minta lagi. Ini udah dikasih cukup, minta lagi. Hampir segerobak duitnya. Itu bukan orang miskin kata saya Umar, tajir, itu pedagang. Ini ada di antara kita ini ada yang miskin model begitu. Nah, saya temukan juga yang datang ke rumah. Pernah saya ajak ngomong, ibu rumahnya di mana? Di kampung Anu, kita nggak sebut deh. Kok minta-minta di sini? Saya sih di sana ada kebun saya. Saya punya kebun, punya rumah, tapi nggak ada duit. Nah ini yang dikatakan orang kaya, tapi minta-minta nggak boleh. Kalau punya kebun dia tanam, dia makan hasil kebunnya, nggak perlu minta. Ini di sini banyak orang miskin yang tajir namanya. Orang miskin, orang kaya tapi pura-pura miskin. Contoh kedua, itu Hotel Salimba Indah. Dulu sopirnya suka cerita sama saya. Namanya Haji Abdul Rauf yang punya Hotel Indah. Sekarang udah meninggal. Sopirnya cerita, si Ali, Kiai, saya kalau nganterin bapak ke pasar Kebayoran pernah nemuin orang kakinya buntung kakinya, depannya penuh uang hasil minta-minta. Ketika udah hampir jam 10 saya liatin, dibuka kakinya nggak buntung, dibuka kakinya nggak buntung. Saya deketin, Pak, kenapa begitu? Lumayan Pak, di sini kalau saya duduk sampai jam 10 dapat 300.000. Gaji pegawai nggak ada yang segitu. Lumayan dapat 300.000. Saya kalau udah jam 10 saya bawa pulang nih uang. Saya di rumah ada toko beras saya. Nah ini haram tuh. Kalau orang begini minta, yang diminta itu api neraka. Kata Nabi, silahkan minta banyak dikit itu jadi api neraka. Kalau orang kaya minta. Nah ini, makanya orang minta ada batasan. Di sana Imam Ghazali kupas tuh di dalam. Saya udah salikin itu. Nah, makanya kita jangan minta. Man afa yu'ifahullah. Kalau orang yang apik nggak pernah minta, Allah kasih rezeki nggak pakai minta, nggak mau minta dia. Kalau dia biasain nggak minta, rezekinya dapat tanpa minta sama orang, bukan sama Allah, sama orang.
Nah, tapi kalau orang biasa minta, nggak bakal dapat tuh rezeki, melainkan dengan minta. Nah, Habib Husain bin Ali bin Husain Bungur, anaknya Habib Husain yang belum lama meninggal, cerita sama saya waktu itu hadir dalam pernikahan. Ustaz Kamal, ane lagi amalin ilmu Aba ana. Apa Habib ilmu Aba Habib Ali? Jangan minta, jangan nolak, jangan nyimpen. Jangan minta. Nggak pernah minta. Tapi kalau dikasih, jangan nolak. Kalau udah dapat, jangan nyimpen. Yang tadi hampir segerobak. Nih. Kalau bisa dikasih jangan nyimpen, keluarin jalan Allah. Saya tambahin, Bib, boleh nggak tambahin apa? Jangan nyimpen kalau yang nggak penting. Ya kalau kita ini mau nyantren anak nggak nyimpen, bisa nggak nyantrenin? Ya kita ini mau pergi ke Turki, mau pergi ke Arab, nggak nyimpen, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nah, itu nyimpen yang berguna. Tapi kalau nyimpen untuk foya-foya, itu jangan. Itu tambahan saya, bukan dari Habib Ali. Ya biasa kan kita kalau dikasih ilmu, pengen nambahnya, nguntungin kita biasa. Nah ini salah satu contoh. Nah jadi balik kepada zakat. Jadi kalau orang minta zakat untuk masjid nggak boleh. Karena bukan orang, bangunan. Juga untuk kafanin mayit, di sini ijma para ulama nggak boleh berikan zakat buat kafanin mayit. Karena kalau kafan itu adalah harta yang diambil dari yang meninggal. Yang pokok harta yang meninggal. Makanya kalau orang meninggal, warisannya jangan buat kita dulu, buat ngurusin dia dulu. Udah selesai ngurusin jenazahnya dengan kafanin, mandiin, kuburin, nah, selesaikan utangnya. Udah beres utangnya, baru bagi waris. Ini kadang-kadang warisan dulu, utang belakangan. Yang penting dapat. Ini kesian mayit. Ini warisan udah dibagi, utangnya belum dibayar, kesian dia dikubur. Nih, makanya kita beresin urusan mayit dulu, kafanin. Nah, setelah itu bayar utangnya. Udah nggak ada sangkut paut, baru kita. Nih, mudah-mudahan kita bisa amalin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin.